Mitra Adi Perkasa, salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia ini, baru saja merilis laporan keuangan terbarunya tanggal 30 April kemarin. Meskipun menurut perusahaan laporan terakhir mengalami peningkatan, ternyata menurut investor peningkatan tersebut tidak sebagus itu. Buktinya, harga sahamnya tetap lanjut turun bahkan sudah minus 20% dalam waktu 1 bulan terakhir. Dengan turunnya yang cukup signifikan ini, apakah harga saham MAPI sekarang layak buat dilirik? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham MAPI, update kuartal 1 tahun 2024. Bagaimana update kinerja fundamentalnya, dan apa yang menyebabkan penurunan harga sahamnya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham MAPI. Buat analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, bisa langsung cobain free sampelnya langsung aja ke website jotambrin.com ya. Sekarang kita mau pakai buat nganalisa saham MAPI dulu. Oke, buat mulai nganalisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu MAPI ya. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang terakhir, kuartal 1 tahun 2024, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Untuk versi tahun terakhirnya pun juga ada dua versi ya. Ada versi yang kuartal terakhirnya aja, ada versi yang disetahunkannya juga buat kita compare dengan kinerja tahun sebelumnya. Nah oke, langsung aja kita coba analisa update MAPI ya, kuartal 1 seperti apa kondisi fundamentalnya. Kita kenal dulu sekilas profil perusahaan, kode sahamnya MAPI, nama perusahaan Mitra Adi Perkasa Tbk. Untuk kapitalisasi pasar, per video dibuat ya di tanggal 5 Mei tahun 2024, ada di angka 24,6 triliun rupiah. Nah, angka 24,6 triliun ini tergolong cukup besar ya. Jadi MAPI ini memang bukan dikatakan sebagai saham gorengan, tapi masih belum sampai blue chip nih, karena masih belum sampai di atas 60 triliun rupiah. Lanjut untuk sektornya sendiri masuk dalam IDX cyclical ya, dan untuk subsektornya di apparel and textile retail. Untuk tahun IPO-nya sendiri sejak tahun 2024, dan untuk harga sahamnya per video dibuat ada di angka Rp1.485 ya per lembar sahamnya. Nah, harga saham ini sudah turun drop cukup jauh ya, kurang lebih sebulan lalu yang di kisaran Rp1.890-an. Nah, sekarang kita coba ya buat analisa fundamental update kuartal 1 tahun 2024. Kita masuk ke laporan yang pertama, ada laporan laba rugi ya di laporan keuangan. Yang pertama kita akan coba lihat dari sisi penjualan, sales, dan revenue-nya. Nah, ini merupakan tren selama 10 tahun terakhir, dan ternyata kalau kita lihat bagannya di sini sih sebenarnya cukup menarik ya, seperti anak tangga, naik terus kecuali tahun 2020 yang seperti kita tahu ada pandemi corona. Nah, kalau kita bandingkan dengan setahun terakhir, ternyata punya potensi untuk meningkat sebesar 5,51% nih penjualannya dari tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Ini kalau kita pakai data yang disetahunkan ya, berarti angka kuartal 1 di sini dikalikan 4. Jadi kalau kinerjanya konsisten sampai kuartal 4 nanti, berarti punya potensi naik sebesar 5,51%. Nah, kalau kita lihat di sini, ada juga angka CAGR-nya ya, sebesar 11,85%. Ini artinya, selama 10 tahun terakhir, dari 12,8T menuju 35,1T ini, kurang lebih setiap tahunnya naik 11,85% kecepatan growth-nya. Nah, kalau kita bandingkan dua angka ini ya, meskipun berpotensi naik 5%, tapi masih cukup jauh nih dari CAGR yang biasanya di 11,85%. Oke, jadi seperti ini ya, untuk penjualan sebenarnya sih masih oke, tapi kurang kenceng aja, karena CAGR-nya 11,85, tapi year on year-nya cuma berpotensi 5,5% aja. Kita lanjut ke bagian laba kotor ya, atau gross profit selama 10 tahun terakhir, trennya seperti ini. Dan kalau kita bandingkan dengan kinerja setahun terakhir ya, ternyata berpotensi untuk mengalami penurunan nih, sebesar minus 0,68%, dibandingkan dengan CAGR yang mencapai 2 digit nih, di 11,16%. Nah, jadi sayang banget ya, kalau kita bandingkan dengan annualized-nya, ternyata mengalami penurunan dari sisi gross profit-nya. Meskipun memang ya, kalau kita bandingkan secara kuartalan, yaitu kuartal 1 tahun 2024 dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023 mengalami peningkatan,
Tapi ternyata kalau kita versinya disetahunkan, punya potensi penurunan kinerja. Lanjut lagi ke pecahan selanjutnya di laba usaha selama setahun terakhir punya potensi untuk mengalami penurunan nih, minus 19,16%. Nah, jadi ini cukup gawat ya, angkanya sudah sampai 2 digit, bahkan hampir menyentuh 20%. Dan kita akan coba lihat yang menarik, yaitu laba bersihnya. Di sini ternyata malah punya potensi minus sebesar 12,55% nih. Kalau seandainya kinerja sampai kuartal 4 tahun 2024 nanti hanya bertahan seperti kuartal 1 ini. Dan kalau kita lihat, tren penurunan ini sudah ada sejak tahun 2022 ya. Masuk tahun 2022 terlihat menurun, dan tahun 2024 sekilas terlihatnya potensi menurun lagi nih dari update kuartal 1 tahun 2024-nya. Nah, kalau melihat data seperti ini, ya tentu menurut saya sih agak wajar ya harga sahamnya jadi kurang diapresiasi, meskipun secara quarter on quarter itu kelihatannya meningkat. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu ya ke bagian beban bunga atau keuangannya. Kita lihat tren selama 10 tahun terakhir. Ternyata untuk setahun terakhir punya potensi untuk mengalami peningkatan nih untuk beban bunganya sebesar 33,23%. Kalau beneran nanti di kuartal 4 jadi setinggi ini sih agak cukup mengkhawatirkan ya. Berarti MAPA cukup konsisten untuk ngambil hutang bank ya yang berbunga. Idealnya untuk data beban bunga ini sih semakin lama semakin turun ya. Nah, kita lanjut lagi, sekarang kita akan coba lihat dari segi tren EPS-nya nih selama 4 tahun terakhir. Nah, setelah melihat tren ini, sebenarnya kita bisa menemukan pola yang cukup menarik ya. Untuk polanya di sini kalau kita lihat untuk data kuartal 1 itu biasanya lebih rendah nih dibandingkan dengan data kuartal 2 atau data kuartal 4-nya. Nah, seperti yang kita tahu ya, MAPI ini kan perusahaan retail yang memang cuan gedenya itu antara momen lebaran atau nggak Natal dan Tahun Baru. Untuk momen lebaran di tahun 2024 ini kita tahu di bulan April kemarin ya, jadi memang harusnya akan masuk ke laporan kuartal 2 nantinya. Nah, kalau kita bandingkan secara 4 tahun terakhir sini ya, memang ternyata di tahun 2024 kuartal 1 itu angkanya lebih tinggi nih dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2021. Tapi masih kalah jauh nih dibandingkan dengan tahun 2022 kuartal 1-nya. Untuk tahun 2023 kemarin juga pas lebaran meningkat ya, salesnya kita bisa lihat cukup tinggi dibandingkan kuartal 1-nya. Dan untuk tahun 2022-nya ternyata net profitnya lebih tinggi di saat Natal dan Tahun Baru nih. Nah, yang jadi pertanyaan tentunya apakah di kuartal 2 ini mampu untuk menyaingi kinerja di kuartal 2 tahun 2023 kemarin ya? Apakah bisa lebih tinggi dari Rp39 per lembar sahamnya untuk EPS-nya? Kalau nanti angkanya bisa lebih tinggi secara signifikan ya, yang tentunya pasti akan mendongkrak harga saham MAPI juga. Tapi kalau angkanya setara ya, hanya 39 atau bahkan lebih rendah, ya tentu nggak mengherankan kalau harga saham MAPI ini bisa lanjut untuk turun lagi. Oke, jadi ini fundamental dari sisi laporan yang pertama ya, yaitu laba rugi. Dari sisi revenue memang meningkat, tapi dari sisi laba bersih berpotensi untuk mengalami penurunan nih kalau kinerjanya tidak membaik di kuartal-kuartal selanjutnya. Oke, jadi masih perlu dipantau ya untuk update kuartal selanjutnya. Sekarang kita akan coba evaluasi untuk laporan yang kedua nih, yaitu laporan neracanya. Nah, seperti yang kita tahu, neraca itu ada 3 komponen ya. Ada aset, ada hutang, ada modal. Sekarang kita lihat dari sisi asetnya dulu. Ternyata selama setahun terakhir berpotensi meningkat sebesar 2,56%. Kelihatannya sih kecil ya, tapi ini baru update yang kuartal 1. Ya, semoga nanti pas masuk kuartal 4 itu bisa lebih gede dibandingkan dengan CAGR-nya, idealnya. Untuk total aset nggak terlihat ada masalah ya, masih meningkat. Kita lanjut ke pecahannya, yaitu ada aset lancar. Di sini juga masih naik ya, hampir 2%. Dan untuk aset tidak lancarnya naik 3,25% nih. Masih meningkat, sekarang kita coba bandingkan dengan tingkat hutangnya ya, atau liabilitasnya. Dari sisi total liabilitas juga meningkat nih sebesar 1,20%, CAGR-nya 9,95%. Ini bagus ya, kalau hutang memang jangan cepat-cepat naiknya, kalau bisa malah turun aja, nggak usah nambah lagi. Buat pecahannya ada hutang jangka pendek naik 2,25% dan untuk hutang jangka panjangnya minus 1,65%. Jadi ini bagus ya, hutangnya berkurang. Tapi kalau kita evaluasi lagi ya selama 10 tahun terakhir memang posisi sekarang meskipun sudah kurang tapi masih agak tinggi nih dibandingkan dengan tahun 2017-2019 tentunya. Lanjut lagi, sekarang kita evaluasi dari sisi modal perusahaan ya atau ekuitasnya. Nah, ini bagus nih, seperti tangga naik terus, kecuali tahun 2020 ada pandemi corona, ya kita cukup maklum lah ya. Selama setahun terakhir, posisi sudah all time high dan naik 4,37%. Jadi ini masih oke, tandanya perusahaan masih bertumbuh. Nah, sekarang kita akan coba ngevaluasi dari sisi uang kas perusahaan ya, sekarang posisinya ada di angka berapa. Di update yang terakhir ada di angka 2,8 triliun ya, dibandingkan dengan sebelumnya di 3,6 triliun, yaitu minus 23%-an. Nah, meskipun di sini angkanya minus cukup gede ya, tapi kalau kita lihat grafiknya di sini masih cukup oke nih. Karena memang untuk uang kas, baiknya sih memang nggak terlalu kebanyakan ya, lebih baik diputar lagi, biar bisa jadi duit lagi. Oke, jadi nggak ada masalah dari sisi total kas menurut saya. Kita lanjut ke bagian piutang lancar ya. Semakin tahun semakin naik ya, dan tahun terakhir di sini ada angka 11,09% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ini pertanda bagus ya, karena memang angka piutang ini biasanya berkorelasi dengan angka penjualan. Semakin tinggi penjualan, piutangnya biasanya juga semakin banyak. Jadi ini bagus, angkanya juga sudah all time high juga dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Nah, lanjut lagi kita lihat ke bagian persediaan lancarnya ya. Selama 10 tahun terakhir, angkanya juga all time high nih, naik 9,44% dari 8 triliun ke 8,8 triliun. Nah, ini menurut saya sih cukup gawat ya, untuk persediaan ini sebaiknya memang jangan sampai kebalik
kebanyakan. Karena kalau ketinggian, itu bisa jadi indikasi kalau barangnya nggak terlalu laku nih. Jadi numpuk barangnya di gudang, nggak keluar. Jadi sini perlu hati-hati nih, sudah all time high. Padahal biasanya cuma di 3-4 triliunan, tapi sekarang posisinya sudah di 8,8 ya, mau sampai 9 triliun. Nah, lanjut lagi ya, kita sekarang lihat dari sisi book value per share-nya selama 10 tahun terakhir grafiknya seperti ini. Nah, sekilas kalau kita lihat grafik di sini, ada drop cukup tinggi ya, dari tahun 2017 ke tahun 2018. Tapi ini bukan suatu hal yang aneh, karena di tahun 2018 untuk MAPI mengadakan stock split ya, 1:10. Jadi meskipun di sini secara bagan kelihatannya drop, tapi sebenarnya ini kinerjanya meningkat nih. Karena kalau nggak stock split, angka tahun 2018 ini harusnya di kisaran 3.200-an ya, karena 1:10. Oke, sejauh ini masih bagus ya, masih seperti anak tangga, memang kecuali tahun 2020 ada pandemi, tapi sisanya naik terus, dan sekarang juga sudah all time high lagi. Nah, lanjut bagaimana dengan informasi pembagian dividennya nih? Nah, buat saham MAPI ternyata cukup bolong-bolong ya, kadang bagi dividen, kadang tidak bagi dividen. Kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir, lebih sering nggak bagi dividen ya dibandingkan bagi dividennya. Jadi buat teman-teman dividen hunter mungkin nggak cocok ya ngambil MAPI buat ngincer dividennya. Nah, oke, kita udah evaluasi ya kondisi neracanya perusahaan MAPI ini. Sekilas kalau neraca sih nggak ada masalah ya, masih bertumbuh, kecuali memang laba rugi tadi masih agak cukup mengkhawatirkan. Lanjut, sekarang kita akan coba lihat dari sisi laporan yang ketiga ya, yaitu laporan arus kas perusahaan, bagaimana update-nya di kuartal 1 ini. Nah, untuk laporan arus kas, seperti yang kita tahu ada 3 komponen ya. Ada yang namanya arus kas dari aktivitas operasi, cash flow from operation atau CFO. Ada yang dari aktivitas investasi, CFI. Dan yang ketiga ada juga dari aktivitas pendanaan atau from financing. Sekarang kita akan coba lihat satu-satu dari yang CFO dulu. Nah, selama 10 tahun terakhir kita bisa lihat trennya seperti ini ya, angkanya dominan positif nih. Tapi sayang banget ya, di update yang terakhir di sini malah angkanya negatif sendiri. Padahal untuk CFO kita harapannya angkanya positif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu artinya duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Nah, kita sebagai investor kan tentu pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Kalau angkanya negatif seperti ini, percuma angka laba bersihnya positif, tapi duitnya sebenarnya berkurang ya, secara real cash-nya. Nah, jadi idealnya harusnya bisa diperbaiki ya untuk MAPI ini di kuartal-kuartal selanjutnya, tidak minus lagi. Nah, untuk angka CFO yang negatif ini bisa juga nih menjadi alasan investor nggak tertarik nih sama saham MAPI. Karena meskipun tercatat laba ya, tapi aktual duitnya sebenarnya berkurang dari perusahaan. Lanjut ke poin selanjutnya, ada from investment ya, dari investasi kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya negatif terus, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu, tujuan dari investasi kan baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi memang bagusnya angkanya negatif, dan MAPI ini tergolong ideal ya, selama 10 tahun angkanya negatif terus. Nah, lanjut ke poin yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini kita bisa lihat angkanya naik turun, dan untuk CFF ini sebenarnya idealnya adalah angkanya negatif lagi nih. Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat melunasi hutang ya, atau pembagian dividen. Sebaliknya nih, kalau angkanya positif, berarti perusahaan aktif nambahin hutang di tahun tersebut. Nah, ini udah bagus sih, di tahun 2024 angkanya sudah balik negatif lagi ya. Jadi sekilas meskipun grafiknya kurang ideal, tapi menurut saya masih oke, karena masih dominan angkanya negatif di sini. Nah, sampai sini kita udah selesai ngevaluasi untuk 3 laporan utama ya, dari laporan keuangan perusahaan. Sekarang kita akan coba evaluasi rasio-rasio keuangannya nih. Kita masuk ke sini ya. Nah, untuk rasio keuangan yang pertama ada profitability margin, yang warna hitam ini adalah margin laba kotor ya, gross profit margin. Yang warna biru tua ini adalah operating profit margin, dan untuk warna biru muda ini adalah net profit marginnya. Nah, sini kita bisa lihat ya, selama beberapa tahun terakhir ternyata mengalami penurunan kinerja nih, khususnya untuk net profit margin nih, yang biasa jadi sorotan para investor. Di mana net profit margin ini sempat mencapai puncaknya di tahun 2022 ya, di angka 8%, tapi makin kesini malah trennya kok semakin menurun nih. Sekali lagi, tren kinerja keuangan yang menurun ini paling tidak disukain sama investor ya, khususnya yang jangka panjang. Jadi menurut saya, di sini juga merupakan salah satu alasan ya, kenapa nggak terlalu diapresiasi nih harga sahamnya saat laporan kuartal 1 dirilis. Lanjut lagi kita ke rasio keuangan selanjutnya, yaitu return on equity ya, ROE. Di sini juga kita bisa lihat ya, selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan nih. Dari 26,1% sekarang tinggal 15,9% aja buat ROE-nya. Meskipun bisa dikatakan masih tinggi ya, masih double digit dan hampir 16%, tapi kalau udah ngomongin tren yang menurun, itu sentimennya lebih kuat ke arah negatifnya. Nah, jadi ini perlu hati-hati ya, perlu dipantau lagi apakah nanti kinerja kuartal 2 ya, yang ditopang sama lebarannya tahun 2024 ini bisa mendongkrak nih ROE-nya balik lebih tinggi dibanding tahun 2023. Nah, jadi seperti ini ya rasio profitabilitasnya. Sekarang kita lihat rasio hutang. Yang pertama ada debt to equity ratio ya, rasio hutang terhadap modal.
selama 10 tahun terakhir, angkanya sih terlihat membaik ya, semakin lama semakin kecil nih. Ini artinya kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut jadi semakin kecil. Dari rasio DER ini nggak ada masalah ya buat MAPI, dia pernah sempat juga sampai 2,3 ya, tapi masih survive, sekarang tinggal 1,4. Menurut saya sih nggak masalah. Lanjut ke rasio hutang selanjutnya, yaitu cash ratio ya. Kita bisa lihat angkanya semakin lama semakin kecil nih, dan ini bukan merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena cash ratio ini membandingkan uang kas perusahaan dibandingkan dengan hutang jangka pendek perusahaan ya. Idealnya buat saya sendiri angkanya minimal 0,3 lah. Bagus banget malah kalau bisa angkanya 1. Tapi di sini kalau kita lihat angkanya semakin turun nih, bahkan sekarang tinggal 0,25. Jadi di sini perlu hati-hati ya karena meningkatkan resiko nih. Lanjut lagi ke rasio selanjutnya, yaitu current ratio. Selama 10 tahun terakhir angkanya kurang lebih di kisaran 1,3-an ya. Nah, kalau current ratio ini dia membandingkan antara aset lancar dibagi dengan hutang jangka pendeknya. Di sini kita bisa lihat angkanya lebih dari 1 ya, jadi cukup sehat nih, lebih banyak aset lancarnya dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Nah, lanjut untuk rasio hutang selanjutnya ada yang namanya quick ratio juga ya. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir trennya di sini menurun. Kalau quick ratio ini kita menghitung aset lancar dikurangin dengan persediaan dulu baru dibagi dengan hutang jangka pendeknya. Nah, sini kita bisa lihat trennya malah all time low ya di tahun 2024 ini. Jadi ini perlu jadi perhatian juga. Karena sekali lagi ini meningkatkan risiko perusahaan untuk gagal bayar nanti ke depannya. Lanjut lagi ya, kita ke rasio selanjutnya yaitu interest coverage ratio, yaitu rasio yang seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mengcover hutang berbunganya. Di sini angkanya juga menurun ya, tapi angkanya masih jauh di atas 1 nih, di 4,57, jadi menurut saya nggak ada masalah. Terkait hutang berbunga, untuk MAPI sangat mampu untuk melunasinya tanpa ada masalah. Selanjutnya buat rasio keuangan yang terakhir, kita lihat dari sisi dividen yield-nya ya, selama 10 tahun terakhir. Sama kayak sebelumnya, angkanya bolong-bolong ya, kadang bagi, kadang enggak. Dan sekalinya membagi pun, ternyata rasionya kecil nih dividen yield-nya, cuman kisaran 0,6 sampai 1,2% aja. Jadi memang sangat nggak menarik banget ya buat teman-teman yang dividend hunter. Nah oke, jadi kita udah selesai ya untuk analisa fundamental MAPI nih, update kuartal 1 tahun 2024. Untuk laporan laba rugi masih perlu diwaspadai. Untuk laporan neraca dan arus kas sebenarnya oke ya. Selanjutnya untuk rasio keuangan perlu diwaspadai dari sisi rasio profitabilitas. Terutama bagian rasio profitabilitasnya ya sama ROE-nya yang kelihatannya menurun nih di update yang terakhir ini. Nah, dibarengi dengan fakta harga saham yang sudah turun signifikan ya, minus 20% dalam waktu sebulan terakhir. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah harga saham saat ini ya. Apakah sudah tergolong murah atau under value? Apakah masih fair value ya, harga wajar, atau sudah kemahalan nih, over value? Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu lihat rasio valuasi ya. Di sini juga ada, sekarang kita langsung coba lihat aja apakah harga saham sekarang sudah murah. Nah, sekarang kita akan coba evaluasi dulu ya, pakai rasio valuasi yang pertama, yaitu price to book value atau PBV. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir ternyata angkanya kurang lebih stabil ya, di kisaran 2-an nih. Posisi tahun lalu di 2,9, sekarang di 2,36. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, cara baca PBV adalah kita berpegangan pada angka 1 nih. Kalau jauh di atas 1 berarti semakin over value, semakin mahal. Kalau di kisaran angka 1 berarti wajar, kalau jauh di bawah 1 berarti under value atau murah. Nah, kita bisa lihat ya, sebenarnya angka 2,3 ini tergolong over value ya, karena jauh dari angka 1. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, MAPA ini memang selalu angkanya minimal 2 nih. Jadi di sini saya ada dua strategi. Ada yang membandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya, ada yang membandingkan dengan patokan umum di angka 1. Nah, kalau kita pakai strategi yang biru ini ya, dengan patokan di angka 1, berarti harga sekarang tentunya sudah tergolong over value nih. Harga sekarang itu tadi di Rp1.485 ya, per lembar saham. Dia malah punya potensi loss nih sebesar 57% dengan target harga jualnya di Rp629 yang tergolong over value. Ini kalau pakai strategi yang pertama ya, tapi kalau kita pakai strategi yang satu lagi nih yang rata-rata 5 tahunannya, ternyata angka sekarang di 2,36 ini masih lebih kecil ya dibandingkan dengan 2,55. Ini artinya 2,55 ini sedang terdiskon sebesar 7,4%. Dan kalau angka 2,36 ini balik ya ke angka 2,55, berarti dia punya potensi gain sebesar 8% nih. Dengan target harga jualnya di Rp1.603 per lembar sahamnya. Nah, dengan gain yang sekecil ini sih sebenarnya harga sahamnya tergolong fair value ya. Karena memang tingkat diskonnya juga rendah banget, cuma 7,4% aja. Jadi kesimpulan yang bisa diambil ya, menurut rasio PEV, harga saham MAPI itu tergolong fair value aja nih sekarang. Meskipun sudah turun 20% ya, tapi masih fair value. Tidak under value, tidak over value. Bahkan malah mungkin sebelum turun itu harganya over value ya, karena ketinggian. Nah oke, sekarang kita coba bandingkan dengan rasio selanjutnya ya, yaitu rasio PE ratio atau price to earning ratio. Sini kita bisa lihat trennya ya, selama 10 tahun terakhir angkanya semakin lama semakin kecil nih, dari yang pernah 30, 18, lalu kemudian ke 15, dan sekarang di 14,89. Nah, buat rasio PER ini, kita berpatokan pada angka 10 nih. Semakin tinggi dari angka 10, semakin mahal, semakin rendah dari angka 10, berarti semakin under value. Sama ya, strateginya ada dua, dan kalau kita lihat di sini, dua strategi ini juga mengatakan harga saham sekarang tergolong over value nih.
dengan sama-sama punya potensi loss sekitar 30-40%. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat ya, average 5 tahunannya overvalue gara-gara di tahun 2020 ya, angka PE ratio sempat negatif nih di sini. Tapi kalau misalnya kita tidak perhitungan sekalipun ya, kita pakai rata-rata 4 tahun terakhirnya, ya juga mungkin kurang lebih di kisaran 14-15 kalinya, yang tergolong fair value juga ya, jadi nggak undervalue juga. Nah, dengan bacaan seperti ini, kesimpulan yang saya ambil, ya berarti untuk harga saham API sekarang menurut PER tergolong fair value menuju ke overvalue ya, meskipun sudah turun 20% nih harga saham. Lanjut ke rasio selanjutnya juga ada yang namanya price to earning growth ya. Nah, untuk strategi average 5 tahunnya tergolong overvalue, tapi untuk strategi yang wajar itu tergolong undervalue nih. Nah, lebih percaya yang mana? Kalau saya sih biasa membandingkan dengan rasio-rasio yang lainnya juga ya. Karena tadi sudah menuju pada fair value dan overvalue, saya lebih percaya pakai angka yang di sini tentunya. Nah, biar lebih kuat lagi kita bandingin lagi nih sama rasio yang lainnya ya, yaitu ada price to cash flow ratio. Di sini sayang kita nggak bisa pakai buat update yang terakhir karena cash flow-nya tadi kita bisa lihat negatif sendiri ya di tahun 2024 ini. Padahal kalau angkanya positif kita bisa pakai, tapi sayang di sini kita nggak bisa pakai. Nah, kita lanjut bandingkan ke rasio yang terakhir ya, yaitu EPS growth nih. Nah, untuk EPS growth ini juga kita bisa langsung baca hasilnya ya di sebelah kanan sini. Ternyata harga saham sekarang tergolong fair value juga nih. Dengan target harga jualnya di 1.251 atau punya potensi loss sebesar 16%. Nah, jadi menurut saya sih bacanya cukup konsisten ya. Untuk saham API ini, menurut beberapa rasio evaluasi mengatakan kalau harga saham sekarang itu tergolong wajar menuju ke overvalue. Nah, jadi kenapa harga sahamnya bisa turun sampai 20% selama sebulan terakhir? Alasan yang pertama ya tentu sudah overvalue memang dari sananya, jadi menuju ke harga wajar lagi. Dan yang kedua, update laporan keuangan kuartal satunya kurang memuaskan, terutama dari sisi rasio profitabilitas ya, dan ROE-nya yang terlihat menurun selama setahun terakhir. Nah, jadi kesimpulannya apakah cocok buat dilirik? Menurut saya sih masih belum ya, karena harga sahamnya belum undervalue nih. Jadi potensi loss-nya juga masih cukup gede dibandingkan dengan potensi gain-nya. Dan tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri nih, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham API versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, saat ini RDV sudah rilis update terbarunya, yaitu kuartal 1 tahun 2024. Dan sudah ada sekitar 530-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 1-nya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih, minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan update kuartal 1-nya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis, download aja langsung di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Untuk pemesanan juga boleh langsung di website aja, dan lagi ada diskon gede nih, 30% terbatas setiap harinya selama 1 minggu ke depan. Bisa pakai kode voucher diskon 30 terbatas, untuk langganan tahunan dan diskon 10%. Pakai kode diskon 10 terbatas buat langganan 1 kuartal. Just info, saya jarang-jarang nih adain diskon buat produk ini ya. Ini karena momen baru launching website aja, jadi biar semua senang lah. Nah, sekali lagi, buat kuotanya terbatas, jadi kalau vouchernya udah nggak bisa dipakai, ya berarti kuotanya sudah habis ya. Untuk info lebih lengkapnya, boleh langsung cek kolom deskripsi di bawah ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.